Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang kita hormati bersama segenap keluarga almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum, akhina Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, putra-putra beliau Sayyid Al-Habib Attas wa ikhwanih Ali wa Abdul Qadir dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berikan kekuatan bisa meneruskan majlis-majlis almarhum. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Begitu juga saudara-saudara almarhum, keluarga istri almarhum, segenap para tokoh baik dari habaib maupun daripada kiai yang saya hormati, pejabat pemerintah yang juga hadir ada di sini yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kepingin tahu nilai seseorang, maka lihatlah apa yang ditinggalkan setelah wafatnya. Kalau yang ditinggalkan itu adalah alat-alat musik, organ, gitar, berarti yang mati adalah ahli musik. Kalau yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola, sepatu olahraga, bola, kaos, maka berarti yang mati gemar bersepak bola. Kalau yang ditinggalkan masjid, yang ditinggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis khair, berarti yang mati ahlul khair insyaallah, yang mati ahlul ilm. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Inilah peninggalan-peninggalanku, itu adalah merupakan cermin dan tanda siapa aku. Karena itu lihatlah apa yang aku telah tinggalkan ketika aku sudah meninggalkan dunia ini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas dunia ini dua hal yang paling penting sebelum mati, saudara. Kalau mati pasti, nggak ada yang luput daripada kematian. Siapa sih yang nggak mati? Para nabi mati kan? Yang paling Allah cintai Nabi Muhammad juga meninggal, saudara. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta fahumul khalidun. Raja-raja dulu juga mati. Siapa yang akan bisa menyelamatkan kita dari kematian? Pasukan yang mana? Senjata apa? Benteng apa yang bisa melindungi kita daripada al-maut, kematian? Gak bisa. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan dijemput dengan al-maut, kematian, sekalipun dalam benteng yang menjulang tinggi, saudara. Tapi sebelum mati itu ada dua hal yang paling penting. Pertama, sangu, bekal kita. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Emas berharga, Pak, di atas dunia. Berlian juga berharga, duit
rupiah, dolar, rial juga berharga, tapi kalau sudah mati nggak berharga. Emangnya butuh duit di kuburan, butuh emas, butuh berlian, nggak berharga. Baru kita akan tahu yang berharga sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, qiyamul lailnya kita, zikirnya kita. Pertanyaannya, bekalnya kamu sudah berapa banyak? Mulai balik sampai umur sekian ini udah berapa kali khatam Quran? Udah berapa ribu rakaat sunnah? Lebih banyak mana maksiat dengan taatnya? Lebih banyak mana dosa dan pahalanya? Lebih banyak mana lupa atau ingatnya kepada Allah? Tuh, masuk kuburan dengan banyak dosa, dengan banyak maksiat, dengan amalan yang sedikit, saudara. Karena itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang umroh, orang yang haji itu berbekal dengan yang cukup, padahal untuk perjalanan 40 hari. Kalau umroh cuma beberapa minggu, beberapa hari, 12 hari, tapi dia nabung sampai bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Jangan sampai nanti ada di negeri orang terlantar. Lah, Anda menuju akhirat itu berapa ribu tahun? Waktunya Anda singkat, hidup di atas dunia ini. Udah nabung berapa banyak amal? Kalau Anda khawatir terlantar ada di Mekah, ada di Madinah, di negeri orang, apa Anda nggak khawatir terlantar di alam barzakh? Ada di mahsyar. Jangan main-main Pak hidup di atas dunia ini. Al-amru jid, urusannya serius hidup di atas dunia ini, karena kehidupan Anda di atas dunia akan dibalas setelah Anda keluar daripada dunia. Diriwayatkan bahwa Wahab bin Munabbih pernah berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna malakan yunadi minas sama'ir rabi'ah kulla sabah wa masa. Aku membaca, kata Wahab bin Munabbih, di beberapa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, bahwa di situ diterangkan di langit keempat ada satu malaikat berseru kepada manusia setiap pagi dan sore. Berserunya begini. Yang pertama, abna khamsin, abna arba'in, wahai orang yang berumur 40 tahun. Nih dengarkan nih, yang 40 tahun. Antum zar'un gaddana hasaduh, kamu itu ibarat tanaman yang sudah waktunya dipanen, buah yang sudah waktunya dipetik. Artinya bukan main-main lagi, saatnya persiapan untuk mati. Punya cucu pas masih main kartu, toletan lagi, masih main syatranj, catur. Anda udah waktunya untuk dipetik, Anda sudah waktunya untuk mati, al-maut. Kemudian yang kedua seruannya abna khamsin, hei orang yang berumur 50 tahun. Nih yang 50 tahun dengerin. Mada qaddamtum wa mada akhartum,
Apa yang sudah kamu tabung untuk akhirat kamu? Amal soleh apa untuk akhirat kamu? Persiapannya apa untuk akhirat kamu? Dan apa yang kamu tinggalkan? Ada masjid, ada madrasah, ada pondok, ada darul aitam, ada murid-murid, ada anak soleh. Apa yang kamu tinggalkan? Yang ketiga, abna sittin, hei orang yang berumur 60 tahun. La udra lakum. Laital khalqa lam yukhlagu. Wa idza khuliqu alimu limadza khuliqu. La udra lakum, khudu hidrakum. Orang yang berumur 60 tahun, udah jangan bawa alasan ya sekarang ya. Ingin baca Quran mata rabung. Dulunya waktu matanya masih bisa ngelihat apa? Mau hadir majlis udah nggak kuat kakinya, udah ngos-ngosan nafasnya. Dulunya waktu kuat kemana? Sholat berjamaah udah nggak bisa ke masjid karena asam urat. Dulunya kamu waktu kuat kemana? Nggak ada alasan. Seandainya manusia tidak diciptakan, itu masih lebih baik, saudara. Seandainya manusia tahu untuk apa diciptakan, maka dia akan bisa memanfaatkan hidupnya. Tapi saat ini, waspadalah, kamu sebentar lagi akan dicabut nyawa kamu dan harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan tertipu Pak, hidup di atas dunia ini jangan tertipu. Diceritakan ada satu orang yang kaya raya, bos besar, big boss. Satu saat dia mengundang semua teman-temannya untuk mengadakan pesta bermacam-macam merek Homer. Pelacur-pelacur didatangkan, lagu-lagu didengungkan, mereka tertawa hiruk pikuk ada di tempatnya. Saat itu dia panggil bodyguard untuk menjaga, jangan sampai acara kita ada mengganggu, pesta kita jangan sampai ada yang mengganggu. Ada satu orang datang, ternyata diketok pintu rumah tadi itu dengan keras. Kaget si bodyguardnya. Dibuka, ada apa Pak? Mau ketemu dengan bosmu. Maaf Pak, kami diperintahkan untuk menjaga, tidak boleh ada mengganggu. Saya harus ketemu. Oh nggak bisa Pak, tutup, digedor lebih keras lagi. Berubah dengan mata yang melotot gitu. Saya harus ketemu. Takut nih bodyguard. Saya lapor dulu, sampaikan saya harus ketemu. Emangnya Bapak siapa? Saya Israel. Langsung lemas. Bodyguard yang gede-gede itu langsung lemas. Datang, bos, ada yang nyari Anda. Kau saya bayar untuk jangan sampai ada satupun mengganggu pesta ini. Kan udah dipesan nih tadi tidak boleh masuk. Nggak berani bos, karena harus ketemu dengan Anda. Emangnya siapa dia? Israel bos. Dengan Israel lemes, suruh masuk. Anda perlu dengan siapa? Kamu. Untuk apa? Mencabut nyawa kamu.
berubah majelis yang asalnya riang hiruk pikuk sunyi tegang. Baru di situ dia berkata, teman-temanku, kau selalu memanggil aku bos, kamu menyatakan siap akan belai loyal kepada aku, satupun kamu tidak akan bisa menolong aku sekarang. Dunia semuanya yang aku miliki, yang aku cintai, yang aku hitung setiap saatnya, apa manfaatnya kamu semuanya ini? Maka dicabut nyawanya, dia jatuh. Ternyata dia tidak lebihnya seperti batang kayu yang tidak bisa bergerak apapun, saudara. Karena itu, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu kehidupan di atas dunia ini, saudara. Berbekallah untuk akhirat Anda. Yang kedua yang harus diperhatikan sebelum mati, didik anak-anak Anda untuk menjadi anak yang soleh, anak yang manfaat, mendoakan Anda setelah Anda mati, bukan hanya berebut harta warisan Anda. Saudara, anak ini milik kita yang sejatinya. Rumah yang kita bangun kalau kita mati, rumah orang lain. Sertifikat akan berubah nama, kendaraan akan menjadi kendaraan orang lain, pakaian yang melekat di tubuh kita akan menjadi pakaian orang lain, saudara. Yang cinta sama istrinya yang cantik, kalau mati mungkin menjadi istri orang lain. Yang cinta sama suaminya, kalau mati mungkin belum 7 hari udah cari pasangan yang lain. Tapi kalau anak, nggak mungkin akan menjadi anak orang lain. Karena itu yang serius untuk anak, jangan hanya toko aja yang diseriusin, jangan hanya pekerjaan aja. Didik anak kamu menjadi anak yang soleh. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu banyak sekali. Termasuk nikmat yang paling besar adalah mempunyai anak-anak yang soleh, saudara. Jangan Anda hanya mikir duit, tapi anak nggak dipikir. Bagaimana, apa yang harus kita berikan kepada anak kita? Mana hala walidan waladahu min nahlin afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling berharga daripada orang tua kepada anak melebihi pendidikan yang bagus. Saudara, kita kadang-kadang mengaku cinta sama anak, bekerja banting tulang, duitnya banyak di rekening, mati anak nggak jadi anak yang soleh, nggak dididik, duitnya dibuat narkoba, saudara, dibuat minuman keras. Cinta sama anak, beli tanah yang luas, mati tanahnya disita karena apa? Dibuat judi, kalah judi, saudara, apalagi judi online. Karena itu jangan lupa, yang harus kita berikan kepada anak kita adalah pada utamanya adalah pendidikan yang baik untuk membentuk anak kita menjadi anak yang soleh. Insyaallah. Diceritakan ada satu keluarga, bapak dan ibu ini beruntung sekali mempunyai anak yang soleh. Nurutnya, baktinya, ibadahnya anak luar biasa, tapi hidup mereka miskin. Sehingga ketika
malam hari raya bapak udah berusaha dengan kerjanya untuk punya duit belikan baju yang baru, gagal. Ibunya juga ingin membuatkan makanan yang lezat di hari raya, nggak punya duit. Melihat anaknya begitu menangis bapak dan ibu. Di hari raya menangis bapak dan ibu melihat anaknya, ya Allah, nggak ganti baju, nggak dibuatkan makanan yang lezat. Anak ini kaget, bapak kenapa menangis di hari raya? Ibu kenapa menangis di hari raya? Bapaknya memeluk anaknya, bapak minta maaf ya, bapak bangga punya anak kamu menjadi anak yang soleh, tapi bapak nggak mampu memberikan kamu baju baru. Bapak kamu nggak seperti bapaknya teman-teman kamu. Ibu juga nak, nggak bisa membuatkan kamu makanan yang bagus, makanan yang lezat seperti ibunya teman-teman kamu. Loh, jadi bapak sama ibu menangis di hari raya ini hanya karena tidak memberikan aku baju baru atau memasakkan aku makanan yang lezat. Demi Allah bapak ibu, hari raya bagi anakmu adalah hari di mana ayah dan ibunya bahagia dengannya. Al-Eid indi mata ara walidayya farihain bi. Hari raya bagiku adalah jika ayah dan ibuku adalah berbahagia karena aku. Allah, nikmatnya kalau punya anak yang soleh. Nikmatnya punya anak yang soleh. Dikatakan, Masya Allah, tabarakallah, Habib Ali Al-Habsyi ini, Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya ini, dia punya ibu. Kalau sudah Habib Ali ini ketemu dengan orang yang alim, lari kepada ibunya, Bu, mintakan sama Allah untuk Ali, Bu. Iya, minta apa nak? Mintakan kepada Allah supaya Ali dijadikan alim seperti fulan. Kalau ketemu orang wali yang istiqomah, lari, Bu, mintakan sama Allah, Bu. Iya nak, minta apa? Mintakan sama Allah supaya Ali diangkat derajatnya seperti wali fulan. Jadi Habib Ali Al-Habsyi. Kalau anaknya kita nggak gitu kan, minta es kirim, minta pakaian Batman, Superman. Lihat bagaimana mereka, Masya Allah, tabarakallah. Ini Habib Hasan bin Ja'far, ini berkat ibunya nih. Berkat ibunya akhirnya membuatkan hall, kan manfaat Pak. Kalau kita lihat mungkin kehidupannya dulu nggak begini Habib Ja'far, karena berkat ibunya bakti dilancarkan, diterima sama hati masyarakat, dan akhirnya rezekinya lancar. Ya bangun masjid, ya bangun pondok, yang adakan majelis dan seterusnya, berkat bakti kepada orang tua. Pengen umroh Pak, pengen haji nggak sampean? Pengen ya, biayanya tinggi. Perlunya apa di sana? Bisa melihat Ka'bah, berebut cari berkah, mencium Hajar Aswad. Wah, berdesak-desakan tawaf dan sa'i. Dengarkan baik-baik. Memandang orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada memandang Ka'bah, saudara. Anda mencium tangan orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Anda meladenin khidmat sama orang tua lebih utama daripada tawaf dan sa'i. Demi Allah, 1000 kali Anda umrah dan haji, tidak akan masuk surga kalau kedua orang tua kamu tidak ridho dengan kamu. Karena itu ayo manfaatkan orang tua Anda, manfaatkan, didik anak kamu menjadi anak-anak yang soleh.
Jangan kalau makan lezat baru ingat anak. Ya Allah, kasihan anakku, bawa oleh-oleh makanan. Ada minuman, wah bawa oleh-oleh untuk anaknya. Pakaian, dia bawa oleh-oleh untuk anaknya. Ilmu nggak pernah bawa oleh-oleh untuk anaknya. Urusan WC, urusan toilet, makan minum yang diingat. Padahal pendidikan itu adalah penting, saudara. Pendidikan itu adalah penting. Karena itu mudah-mudahan ya, insyaallah kita bisa meniru almarhum ya, bakti kepada kedua orang tua ya. Kemudian ayo kita persiapkan sebelum meninggal dunia untuk betul-betul memanfaatkan sisa umur kita. Wallahu alam sampai kapan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kata Al-Habib Abdul Haddad, wala'alla yaumaka qad hadar. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir. Tapi mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita kesempatannya untuk bisa meningkatkan ibadah. Sisa umur kita ayo kita niatkan untuk memperbanyak bekal, sangu, tabungan untuk akhirat kita. Kemudian ayo kita didik anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika kita sholat, perhatikan apakah anak kamu juga sholat. Ketika kita baca Quran, apakah anak kamu baca Quran. Ketika kita ada di majlis, apakah anak kamu juga hadir di majlis. Jangan-jangan bapaknya sholawat ada di sini, anaknya ada di kafe minum khamr. Jangan-jangan orang tuanya sholat, anaknya meninggalkan sholat. Karena itu ayo kita perhatikan anak-anak kita, dan kita selalu mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang salihin. Allah jaga akhlak mereka, Allah jaga daripada akidah mereka, dan mudah-mudahan insyaallah sebelum kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita yakin anak kita menjadi anak yang saleh, dan kita meninggal dunia selalu didoakan sama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la marhuma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Hasan bin Ja'far ini masih ada family Pak sama saya. Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Segaf. Syekh bin Segaf itu aminya Abah. Jadi Habib Syekh datuk kelimanya Habib Ja'far itu pamannya Abah. Pamannya Abah. Jadi satu rumpun ya, satu rumpun. Ada satu saudara itu, ada Abdul Qadir, ada Muhammad, ada Abdurrahman, ada Alwi, ada Husain, ada Syekh ya. Habib Hasan bin Ja'far dari Syekh. Kalau saya dari Husain. Saya dari Husain. Di Pasuruan ada makamnya Habib Alwi bin Segaf. Itu satu saudara itu. Syekh bin Segaf, Alwi bin Segaf, dan seterusnya itu satu saudara ya. Satu saudara. Jadi kalau dihitung saya 4 sampai ke Segaf. Taufik bin Abdul Qadir bin Husain bin Segaf. Kalau Habib Ja'far bin Hasan bin Umar bin Syekh bin Segaf. Ja'far bin Hasan bin Umar bin Ja'far bin Syekh bin Segaf. 6. Jadi termasuk Habib atas ini cucu, cicit ya. Jadi masih family Pak ya, masih family. Mudah-mudahan insyaallah kita akan selalu silaturahim ada di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah terus kita bersambung menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.